Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang Islam yang masih awam, boleh atau tidak belajar hukum-hukum Islam dengan cara mengambil dasar hukum atau dalil-dalil hukum secara langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami jawab dengan menggunakan ibarat dari beberapa kitabnya para ulama, marilah kita simak tamthil atau perumpamaan yang kita buat untuk zaman now. Untuk para generasi muslim zaman now, kita buat tamthil atau perumpamaan atau suatu ibarat atau permisalan. Kami perumpamaan fikih itu ibarat mobil. Jadi fikih itu ibarat mobil yang sudah kita nikmati, kita bawa, kita kendarai kemana-mana, itulah fikih. Nggak usah kita mikir macam-macam, udah mobil itu kita naikin, kita bawa kemanapun. Kemudian usul fikih, ilmu usul fikih itu ibarat teknik otomotif. Jadi ilmu usul fikih adalah ibarat ilmu teknik otomotif. Al-Quran dan Al-Hadis itu ibarat onderdil atau spare part atau suku cadang. Sedangkan ulama mujtahid itu ibarat mekaniknya atau montirnya atau bengkel mobilnya yang merakit mobil tersebut. Saya ulang sekali lagi, al-fiqhu kasayyarati. Al-fiqhu bermula fikih. Kasayyarati yaitu seperti mobil atau ibarat mobil. Siapa yang membuat ibarat ini? Siapa yang membuat tamthil ini? Kami jawab, ini adalah kami sendiri, Dawa Mu'alim bin Konati Sarang Rembang Jawa Tengah, yang membuat tamthil agar mudah dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat zaman now. Karena sekarang ini kan banyak gencar-gencarnya propaganda, provokasi untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tinggalkan para ulama-ulama, jangan taklid. Ya, mereka ngajak menjadi seorang mujtahid semua. Oleh sebab itu agar paham, kita berikan tamthil yang mudah dipahami oleh para generasi muda muslim-muslimah zaman now. Jadi al-fiqhu kasayyarati, fikih itu seperti mobil yang sudah kita naikin, kita kendarain kemana-mana. Kita nikmati, nggak usah kita pikir bagaimana cara merakit mobil. Kemudian usulul fiqhi kahandasatil mekanika. Usulul fiqhi bermula usul fiqhi kahandasatil mekanika, yaitu seperti teknik otomotif atau ilmu teknik otomotif, cara merangkit mobil itu bagaimana. Al-Quran wal hadithu kaqitu'i ghiyarin. Al-Quran bermula Quran wal hadithu dan hadis kaqitu'i ghiyarin, yaitu seperti onderdil atau spare part atau suku cadang. Qita' itu adalah jamak taksir dari qit'atun. Qit'atun artinya adalah bagian-bagian, ajza atau potongan-potongan. Jadi mobil itu kan terdiri dari onderdil, potongan-potongan, ada mulai dari bodi saja tidak langsung utuh jadi satu. Ada lampunya, ada kap atasnya, ada daknya, ada macam-macam lah. Itulah kita ibaratkan seperti itu. Al-mujtahidu kal mekaniki. Ulama mujtahid kal mekaniki, yaitu seperti mekanik atau montir atau bengkel perakitan mobil atau bengkel reparasi mobil. Kalau kita ibaratkan suatu tamthil, ya kita perumpamaan seperti ini kan kita bisa merenung. Coba kita renungkan. Fikih seperti mobil. Sudah kita naikin saja. Kemudian usul fikih itu ibarat ilmu tata cara perakitan mesin-mesin dan mobil, yaitu teknik otomotif. Kemudian Quran dan hadisnya itu onderdil yang sudah lengkap. Sudah lengkap, Al-Quran dan hadis itu sudah lengkap. Tinggal cara merakitnya itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kadang-kadang merakitnya keliru nanti. Ya, mungkin businya salah terbalik-balik. Mungkin ya macam-macam lah. Sulit. Sedangkan ulama mujtahid itu ibarat mekaniknya atau montirnya yang pintar dan pandai menguasai seluk-beluk
tentang spare part atau onderdil mobil tersebut sehingga bisa merangkai mobil dengan baik dan benar. Wa yanqasimul mujtahiduna ala sitti tabaqatin. Wa yanqasimu dan membagi al mujtahiduna oleh para ulama mujtahid ala sitti tabaqatin atas 6 beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama at-tabaqatul ula yaitu mujtahidun mutlaqun mustaqillun. Ulama mujtahid mutlak mustaqil. Yaitu ulama pendiri madhab 4 seperti Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, dan masih banyak lagi para ulama pendiri madhab sebenarnya. Tapi yang masyhur ya 4 madhab ini yang menyebar ke seluruh dunia. Inilah tingkatan ulama mujtahid mutlak mustaqil. Kemudian turun derajat yang kedua yaitu mujtahidun muhtasibun. Ulama mujtahid muhtasib yaitu yang bernisbat kepada usul fikih gurunya. Tetapi kadang-kadang dia agak bebas, tapi masih terikat oleh kenisbat usul fikih gurunya. Di dalam madhab Syafi'i banyak sekali ya ulama dari tingkatan mujtahid muhtasib ya, seperti murid-murid langsung ya, murid-murid langsung para pendiri madhab itulah para ulama mujtahid muhtasib. Di dalam madhab Syafi'i seperti Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, Imam Harmalah, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman dan yang lain-lain. Kemudian turun derajat yang ketiga yaitu mujtahidun muqayyadun. Mujtahid muqayyad yaitu mujtahid yang diikat oleh aturan-aturan madhabnya. Di dalam madhab kita banyak sekali ini ya mujtahid muqayyad. Ya para ulama-ulama yang menjadi murid-murid langsung daripada mujtahid muhtasib. Kemudian turun lagi derajat yang keempat mujtahidun murajjihun yaitu mujtahid yang murajjih, yang ahli tarjih. Di dalam madhab kita ada yang memasukkan Imam Haramain Al-Juwaini itu masih tergolong mujtahid murajjih, tapi ada yang masukkan mujtahid muqayyad. Kemudian Imam Baihaqi juga bisa masuk ke muqayyad, bisa masuk ke murajjih. Walaupun beliau memiliki kitab As-Sunan Al-Kubra, kitab Dalailun Nubuwah, kitab Syu'abul Iman dan yang lain-lain. Kemudian kalau kita teliti ya murajjih yang biasanya dianggap di Indonesia itu adalah kalau enggak Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Sedangkan imam sebelumnya yaitu Imam Al-Ghazali itu bisa masuk ke dalam murajjih dan juga bisa masuk dalam muqayyad. Kemudian Imam As-Subki masuk di dalam mana? Mungkin yang keempat atau yang kelima yaitu mujtahidul madhab. Ini sekelas Imam As-Subki loh ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Iraqi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu masih banyak ulama yang memasukkan ke dalam mujtahid madhab. Tapi Imam Al-Haytami sendiri, Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang memasukkan tingkatan mujtahid yang keenam yaitu mujtahidul fatwa, karena beliau itu hanya berfatwa di dalam satu madhab Syafi'i. Kemudian kalau imam seperti Imam Ar-Ramli, Imam Bajuri Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, kemudian Imam Zaini Dahlan, pengarang kitab I'anatul Talibin atau bahkan pengarang kitab Fathul Mu'innya yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, itu para ulama masih menggolongkan mujtahid fatwa. Ini sekelas ulama sekaliber seperti itu masih masuk dalam mujtahidul fatwa, mereka berfatwa. Tapi memang seluruh ulama yang dari mujtahid awal 2, 3, 4, 5 itu semuanya berfatwa. Tapi tingkatan fatwanya berbeda dengan ulama yang mujtahid yang keenam, yaitu mujtahidul fatwa yang benar-benar berfatwa menukil pendapat yang sudah ada. Ini tingkatan para mujtahid, apalagi orang awam. Ya, coba kita renungkan dulu.
Sedangkan para ustadz yang tingkatannya penceramah, yaitu disebut al-khotib atau jamaknya al-khutobah, para penceramah, ustadz penceramah itu kasa'iqi, yaitu seperti sopir saja. Wa jama'atuhu, jamaahnya karruqabi, yaitu seperti para penumpang. Jadi para ulama penceramah itu kasa'iqi, yaitu seperti sopir mobil. Sedangkan jamaahnya itu ya karruqabi, seperti para penumpangnya. Coba kita renungkan. Ustadz zaman sekarang itu kan seperti sopir atau yang tukang nyetir mobil. Sedangkan tidak semua sopir ngerti tentang mesin. Apakah semua sopir mobil itu bisa paham tentang mesin? Tidak. Bahkan mungkin tentang spare part saja tidak paham. Ini tingkatan para ulama yang menjadi ustadz penceramah. Apalagi jamaah. Jamaahnya itu hanya sebagai penumpang yang masuk di dalam mobil tinggal tidur. Ya tidur, kadang-kadang nyemil, makan, tidur. Sopirnya saja nggak ngerti tentang onderdil mobil, apalagi jamaah penumpangnya. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Kalau masih belum percaya, akan saya tunjukkan satu dalil Al-Quran yang mana apabila orang awam mampu istinbat hukum dengan benar, ya luar biasa, itu bukan orang awam namanya. Berarti dia tingkatan mujtahid. Kita ambil satu contoh di dalam Al-Quran, satu ayat saja, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang apa yuk? Ini kalau orang awam disuruh kembali kepada Al-Quran hadis, ditanya dulu ini ayat tentang apa yuk? Jangan-jangan membacanya aja masih belum bisa, apalagi maknanya. Lah kok diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kemana? Sesat menyesatkan itu namanya. Orang yang mengajak provokasi, propaganda, ngajak kembali kepada Al-Quran hadis itu orang-orang yang menyesatkan. Lah mengapa orang yang nggak ngerti apa-apa kok disuruh kembali? Dia akan kebingungan, kegelapan jalannya. Maka ajaklah kembali kepada para ulama mujtahid, para ulama mazhab 4. Jalannya sudah terang benderang. Ya coba kita kupas satu-satu ayat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka alladzina. Idza qumtum, apabila telah berdiri oleh kalian. Lah ini menggunakan kumtum fi'il madhi. Qama qamu, qamat qamata, qumna qumta, qumtuma qumtum. Ini adalah tafsir fi'il madhi. Lah fi'il madhi itu kalau bagi orang awam yang ngerti bahasa Arab dikit-dikit, dikira itu adalah pekerjaan yang sudah lampau, yang sudah lalu. Padahal kemasukan idza dzarfiyah syartiyah, yang mana pelaksanaannya belum terjadi walaupun fi'il madhi. Seperti idza jaa nasrullahi, jaa itu fi'il madhi, apabila telah datang pertolongan Allah. Idza zulzilatil ardu, apabila telah diguncang-gancingkan terhadap bumi. Zulzilat itu fi'il madhi, tapi pelaksanaannya belum, buminya belum gunjang-ganjing. Lah ini kan butuh ilmu alat baru satu saja, ilmu nahwu saja belum menguasai, apalagi alat yang lain. Lah kok dijak kembali kepada Al-Quran hadis, sesat menyesatkan itu namanya. Ya sekali lagi, jangan Quran hadis kita pelajari dulu, masalah hukumnya kita serahkan para ulama mujtahid, para ahlinya. Kecuali kalau memang ada hukum baru yang membutuhkan istihad, itu pun harus dikembalikan pada ahli ilmu usul fikih. Ya, tidak semuanya harus beristihad. Idza qumtum, apabila telah berdiri oleh kalian ila sholati, menuju sholat. Lah menuju sholat ini maksudnya kemana? Ya sholat. Faghsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, pada wajah-wajah kalian. Lah kalau basuhnya itu seandainya semuanya atau separuh, atau sekali atau dua kali, kan tidak ada penjelasan. Wa aydiyakum, dan pada kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada kedua siku. Lah kalau ini jelas, dua tangan sampai ke dua siku. Nah, agak jelas, tapi ulama tetap masih berbeda pendapat itu. Sikunya itu pas batasnya atau melebihi siku sedikit. Wamsahu birusikum, dan
Usaplah oleh kalian birusikum pada kepala kalian. Nah, kepalanya diusap. Apakah harus basah atau tidak? Masaha dengan ghusala itu beda. Wa arjulakum, lah kenapa dibaca wa arjula, lamnya kok fathah, enggak wa arjulikum? Kalau dibaca wa arjulikum, lamnya kasr, wawunya ataf kepada birusikum. Birusikum wa bi arjulikum, begitu. Lah kok tiba-tiba birusikum di situ jar, wa arjulakum kok nasab? Wamunya ataf kemana? Ataf kepada wujuhakum. Berarti kalau gitu kaki harus dibasuh, tidak diusap. Lah ini kan istihad namanya. Sekali lagi ya, kok orang awam mau diajak kembali kepada Al-Quran hadis. Sekali lagi saya tegaskan, yang ngajak itu ingin dianggap sebagai ulama mujtahid, tetapi dia menyesatkan orang lain. Dia sendiri sesat, dolun, dan dia juga mutilun. Dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Sekali lagi, kembali kepada Al-Quran hadis itu sesat menyesatkan. Pegangilah pendapat para ulama mujtahid ya, saudaraku kaum muslimin wal muslimah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Lah ilal ka'bain ini bukan kedua Ka'bah loh ya, nanti kedua Ka'bah. Itu adalah kedua mata kaki. Ini satu contoh ya, ini baru satu contoh tentang wudu. Kemudian apakah butuh niat, di situ ayatnya nggak ada. Sedangkan hadisnya wujudnya hadisnya umum. Innamal a'malu binniyati. Ini hadisnya berupa umum, tidak ada khusus taksis tentang niat di dalam wudu. Kemudian apakah boleh ya wudunya itu kaki duluan yang dibasuh atau tangan duluan dibasuh, setelah itu baru kepala, baru wajah, tidak urut, bagaimana? Lah ini kan butuh istihad namanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i tartib itu rukun. Wudu itu harus sesuai dengan urutan Al-Quran ini. Lah sedangkan birusikum itu pada kepala kalian itu, apakah semuanya ataukah separuh atau rambut boleh atau bagaimana? Apa harus basah semua? Sekali lagi saya tegaskan bahwa ajakan untuk kembali kepada Al-Quran hadis itu adalah ajakan yang sesat, menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.